Jadi kalau para polemikus muslim dalam hal ini selalu mengatakan Paulus kan tidak pernah ketemu tatap muka dengan Yesus, maka bagaimana mungkin dia adalah rasul? Pertanyaan yang sama saya anjurkan kepada Anda. Apakah Muhammad pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa Anda menyebut dia rasul? Standar yang sama itu akan membungkam tuduhan Anda. Rasulullah. Oke, itu satu. Tapi bukan itu standing pointnya yang kita katakan tadi dan kita janjikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim gini. Pertemuan dengan Allah Ta'ala bisa dikonfirmasi secara Isra Mi'raj Rasulullah. Oke, itu satu. Tapi bukan itu standing pointnya yang kita katakan tadi dan kita janjikan tadi, bahwa ini pemikiran yang sifatnya objektif. Sifat objektif itu apabila kucing dikasih kepala, kucing bisa berpikir. Nah, kalau Elia dikasih di kepala enggak bisa berpikir sama seperti ini, berarti dia bukan merupakan ya lebih rendah daripada kucing, lebih rendah daripada biawak. Kenapa? Karena dia nggak bisa berpikir seperti ini. Oke. Gini, kebenaran sejati dalam filsafat itu mahtamala sirqa li zatihil jara bainahumu qadiyatan wal khabara. Diri daripada omongan, bukan siapa yang membicarakan. Jikalau kemudian apa yang diomongkan itu justru tidak bisa dikonfirmasi dalam postulat. Apa itu postulat? Berpikir hasil pikir daripada pikiran, ya, yang dapat dikonfirmasi oleh pikiran tersebut, bukan diafirmasi. Afirmasi dipaksa yakin, tapi konfirmasi yakin gara-gara itu benar. Itu yang kemudian harus kita jabarkan. Gini, ketika manusia di tahun 2025, mereka itu disuguhkan dengan begitu banyak kitab suci di dalam kehidupan mereka. Lalu daripada setiap kitab suci menyuguhkan Tuhan, begitu banyak Tuhan dalam kitab suci. Weda, Buddha, Kristen, Islam, semua punya yang namanya kitab suci dan menubuatkan Tuhan. Dan bagaimana itu? Kebenaran daripada Nabi Muhammad bukan karena ilmu sana. Kebenaran daripada Al-Quran dan risalah Rasulullah bukan karena historis, bukan. Apa yang dia sampaikan bisa dipostulatkan oleh akal, dan itu menjadi buah pikir daripada akal. Contoh, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu tidak bisa jadi manusia. Kenapa? Karena saat kamu kemudian, andaikan ada manusia hari ini, ya, misalnya ada orang kepergok zina, bukan kepergok dah, tiba-tiba dia hamil. Begitu kemudian dia hamil, nggak punya bapak nih, padahal dia itu baru siap dari Oyo misalnya, ya kan? Nah, misalnya baru siap dari Oyo, nah, tapi dia hamil, dia bilang, nih yang di dalam perutku nih Tuhan, karena dia nggak punya bapak. Nah, apakah kalian akan percaya? Enggak. Nggak ada, kalian bawa ke hakim nih, ini orang udah gila, atau kalian bawa ke RSJ, kan gitu, pastinya, kan gitu. Dan ini adalah Tuhan. Percaya nggak kalian kepada orang yang ngomong kayak gitu jelas